Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya, dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, di sini kembali lagi bersama Kak Dewi. Pada kesempatan kali ini, Kak Dewi akan membuat video pembelajaran mengenai pembelajaran PPKN. Nah, yang mencakup mengenai tema 8, subtema 1, kelas 6, yang berjudul pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama ya. Nah, di sini apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya, sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap warga masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Nah, kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Nah, keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Nah, di sini kakak jelaskan. Yang pertama yaitu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Nah, yang ketiga yaitu menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah kita. Yang keempat yaitu bekerja sama antar anggota keluarga. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, di sini ada lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu di lingkungan sekolah, membersihkan toilet. Nah, yang pertama untuk di lingkungan masyarakat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu untuk lingkungan sekolah yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan untuk di lingkungan masyarakat yaitu merawat tanaman. Untuk yang ketiga, di lingkungan sekolah kita harus menanam dan merawat tanaman. Sedangkan yang ketiga untuk di lingkungan masyarakat yaitu menjaga kebersihan saluran air. Nah, yang terakhir yang keempat di lingkungan sekolah kita harus menjaga kebersihan saluran air. Sedangkan di lingkungan masyarakat kita turut serta dalam kegiatan kerja bakti. Nah, di setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai pelajar. Nah, berikut kewajiban
seorang pelajar. Nah, yang pertama, kita datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah. Nah, yang ketiga, mematuhi dan menjalankan tugas piket dengan baik. Yang keempat, mengikuti ujian atau ulangan. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu menghormati guru di sekolah. Nah, di sini juga ada tanggung jawab. Nah, setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab setiap anggota keluarga. Yang pertama yaitu tanggung jawab ayah dalam keluarga. Nah, di sini tanggung jawab ayah dalam keluarga ada beberapa. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin yang bijak, tegas dalam membina keluarga. Yang kedua, memberikan nafkah terhadap keluarganya. Nah, yang ketiga yaitu menjadi pelindung keluarga. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu menjadi tauladan yang baik bagi anggota keluarga. Nah, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab ibu dalam keluarga. Nah, yang pertama yaitu menjadi pembina keluarga yang mampu membuat harmonis keluarga. Nah, yang kedua yaitu mengelola hasil nafkah untuk keluarganya. Nah, yang ketiga yaitu menjadi tauladan bagi anggota keluarga. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu menjadi teman diskusi anggota keluarganya. Nah, di sini juga ada tanggung jawab anak dalam keluarga. Nah, yang pertama yaitu menaati anjuran dan perintah orang tua. Nah, yang kedua yaitu membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan kita. Nah, yang ketiga yaitu menyenangkan hati orang tua. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu mengutamakan belajar daripada bermain. Nah, di sini tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, upaya ini dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu dari membuang sampah pada tempatnya. Nah, tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang pertama yaitu turut melakukan program 4R. Apa saja 4R? Nah, yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, yang keempat replace. Apa aja itu artinya? Yaitu yang pertama yaitu mengurangi, yang kedua menggunakan kembali, yang ketiga mendaur ulang, dan yang terakhir yaitu mengganti. Nah, yang kedua yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan pemilihan sampah saat kita menghasilkan sampah. Yang keempat, kebersihan saluran air. Nah, yang kelima, kita ikut serta dalam kegiatan kebersihan warga. Nah, yang keenam, yang terakhir, menjaga lingkungan dari polusi atau limbah. Nah, di sini juga ada kewajiban hak masyarakat terhadap lingkungan alam beserta dampaknya.
Nah, di sini ada kewajiban atau upaya yang dilakukan. Nah, di situ juga ada hak yang diperoleh masyarakat. Begitu pula dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Nah, yang pertama ada memelihara tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, hak yang diperoleh masyarakat yaitu lingkungan tanpa asri, udara terasa segar, dan polusi udara berkurang. Tetapi dampak jika tidak melaksanakan kewajiban yaitu lingkungan menjadi gersang dan polusi udara meningkat. Nah, yang kedua yaitu membuang sampah di tempat sampah. Nah, hak yang diperoleh masyarakat yaitu lingkungan tampak bersih dan bebas hewan penyebar penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Nah, tetapi dampak jika tidak melakukan kewajiban yaitu lingkungan tampak kotor, kumuh, dan banyak hewan penyebar penyakit. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi pemakaian deterjen. Hal yang diperoleh masyarakat yaitu tanah dan air di lingkungan sekitar dapat terhindar dari pencemaran bahan kimia di dalam deterjen. Tetapi dampak jika tidak melaksanakan kewajiban yaitu menjadi pencemaran tanah dan air. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu tidak membuang sampah di sungai. Hak yang diperoleh masyarakat yaitu sungai tetap bersih dan dapat mengurangi resiko banjir. Nah, tetapi dampak jika tidak melaksanakan kewajiban yaitu sungai menjadi kotor dan aliran air terhambat sehingga dapat menyebabkan banjir. Nah, sekian video pembelajaran kakak pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Nah, jika kita tidak melakukannya, maka akan memiliki dampak. Nah, kewajiban juga ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, dan begitu pula tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab kita itu juga ada di keluarga sebagai ayah, sebagai anak, sebagai ibu. Nah, sekian video pembelajaran kakak pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kakak berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik ya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.